Mau lihat tema di ho hasian ngadi patudu ho tuau holong mi rapi tatu dolo rap nang tutoruan seperti naonan. Yo, jumpa lagi bersama saya Anthony Siregar Official. Pada kesempatan kali ini, wah, satu kehormatan bisa ketemu Om Rek. Selebgram dan artis TikTok yang lagi viral nih guys. Aduh, sudah lama ingin ketemu Om Rek, akhirnya saya dapat kesempatan wawancara langsung. Oke, kita mulai. Ya, langsung kita mulai. Halo my bro, sang YouTuber Anthony Siregar. Ya. Oke, ini kan sekarang Om Rek ini viral ya. Sudah banyak menginspirasi. Kita tahu sendiri dia punya ciri khas. Om Rek cek Tipe ya. orang cek. Oh gitu. Om Rek. Tipe orang cek. Iya. Itu kira-kira apa yang menginspirasi Om Rek? Kok membuat orang itu tipe orang seperti ini, tipe-tipe ini? Ceritanya gimana nih? Itu berawal waktu tetangga saya ada yang meninggal. Terus saya buat tipe orang ketika saat dengar orang meninggal cek. Jadi respon orang-orang, kebetulan kan saya punya warung. Jadi saya gabungkan lah itu beberapa respon orang. Terus saya buatlah itu jadi satu konten tipe orang ketika mendengar orang meninggal cek. Nah, kebetulan langsung viral. Terus langsung dibagikan di berbagai media sosial gitu kan. Terus tanggapan netizen TikTok khususnya Respon positif. Terus langsung banyak request buat ini dong tipe-tipe ini gitu. Itu awalnya. Dan itu di media sosial TikTok dan awalnya. Terus tapi sekarang sudah banyak dibagikan juga di Instagram. Bahkan di YouTube. Meskipun saat ini saya belum punya YouTube, tapi sudah banyak video reaksi ataupun digabung-gabungkan dengan video lain tentang Om Rek cek gitu. Nah, jadi teman-teman, saya kan YouTuber nih. Jadi tahu sekali kalau Om Rek ini sangat terkenal di YouTube, walaupun memang channel YouTube-nya nggak terlalu belum terkenal, belum diaktifkan. Karena memang saya pernah lihat ada channel YouTube Batak yang mengangkat orang Batak yang meresahkan. Itu kan bikin orang penasaran. Nah, kita kan sebagai orang Batak, wah, ada apa ini? Dan yang saya lihat di situ ada Om Rek. Ternyata maksudnya itu bikin orang itu terhibur. Iya, terhibur. Dalam hal yang positif. Karena kan viralnya Om Rek ini kalau nggak salah di sejak kapan sih sebenarnya? Nah, viralnya itu kurang lebih hampir 1 tahun sebenarnya. Pas lagi saat-saat pandemi, pas lagi ganas-ganasnya COVID, jadi orang pada di rumah. Jadi bahkan ada yang sudah positif COVID. Terus kan dibutuhkan imun. Jadi pada saat itu kontenku keluar, jadi masyarakat khususnya orang Batak, bangsa Batak, langsung respon positif. Banyak katanya yang merasa terhibur, terus imun tubuhnya meningkat gitu. Jadi kalau saya lihat nih Om Rek ini sebenarnya membantu medis dalam menambah imunitas para pasien COVID waktu itu. Karena memang kan luar biasa. Obat yang manjur adalah hati yang senang. Jadi pada saat orang itu dengar terus lihat kontennya Om Rek, terhibur, senang. Nah, ibaratnya COVID itu nggak terlalu begitu berpengaruh gitu loh. Karena imunitas ketika mendengar konten-konten dari Om Rek yang sangat menghibur. Ini sangat menginspirasi teman-teman. Jadi ini ceritanya setelah sekian lama ini kan Om Rek berkecimpung di TikTok, akhirnya menyebar ke media sosial seperti Instagram. Dan yang saya tahu nih ya,
ketika ombrek ini viral booming di TikTok, akhirnya expand nih ke Instagram menjadi selebgram Batak nih. Selebgram Batak. Ini ceritanya gimana? Ini penasaran teman-teman. Jadi berawal waktu itu sebelumnya Iya. saya nggak aktif di Instagram, cuma ada fans Iya. yang buat akun Instagram atas nama Ombrek Batak. Padahal itu bukan saya, dan saya tidak tahu siapa Akun yang palsu gitu? akun palsu. Saya nggak tahu siapa yang pemiliknya. Terus orang-orang pada bilang, oh ternyata itu. Nah, ada beberapa orang yang terus perusahaan bukan apa namanya, kayak usaha Iya, terus usaha. beberapa orang yang ingin ngajak kerjasama, terus mengajak endorse gitulah kan. Wah. Terus dihubungi ke IG itu, Endorse. ternyata nggak terhubung dengan saya. Itu Iya. akun siapa sebenarnya? Di situ baru saya tahu bahwasannya akun itu, maksudnya bahwasanya ada akun Ombrek Batak Iya. mengatasnamakan saya, Ombrek. dan ternyata bukan saya gitu. Akhirnya orang itu minta, buatlah akun Instagrammu gitu kan. Memang benar. Waktu itu langsung saya minta sama yang ini yang punya akun Palsu. Terus saya minta tolonglah itu diganti, jangan Ombrek Batak lagi, buatlah entah apa namanya. Akhirnya dibuatlah itu Ombrek Batak fans. Itu jadi akun semacam- fanbase lah. iya, oh. Akun fanbase. Jadi kalau sebenarnya akun Ombrek itu namanya akun Ombrek Batak asli. Jadi kalau Asli. misalnya teman-teman pengen cek nanti Iya. akun Instagram Ombrek, itu namanya Ombrek Batak asli. Dalam waktu 1 bulan kemarin itu langsung dapat follower sekitar 7 ribuan gitulah. Tapi kalau sekarang sudah 10 ribuan lebih. Wow, luar biasa. Ini salut buat Ombrek. Jadi awalnya di TikTok nih teman-teman, menjadi TikTokers Batak, akhirnya viral menjadi selebgram Batak dan banjir endorse nih ceritanya nih. Ini gimana ceritanya kok bisa banjir endorse sampai bukan hanya di Indonesia tetapi di Iya. luar negeri malah. Ini ceritanya gimana kok bisa Jadi, sampai ke mancanegara? Mungkin karena mereka tertarik, Iya. karena memang ada sedikit pengaruh dari Ombrek Batak ini sendiri. Iya. Karena orang Batak kan di mana-mana ada, di Iya. luar negeri juga ada gitu. Betul. Jadi bahkan ada beberapa yang DM saya di IG, ibaratnya yang nikah sama orang luar, yang ada di Jerman, Itali, di Inggris gitu kan. Kalau ada pertemuan orang sama orang Batak, yang dibicarakan itu saya. Jadi Selalu Ombrek gitu ya. jadi orang itu berpikir bahwasanya Ombrek itu salah satu ikon Batak gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa mempromosikan luar biasa. suatu usaha, ya dipastikan bisa viral gitu. Nah, ini kan kita sering dengar ombrek. Sebenarnya itu ombrek itu apa sebenarnya? Jadi selama ini orang berpikir Ombrek Nah. itu nama. Jadi pada Nah. saat saya live ataupun komen di setiap konten saya sering nanya, Ombrek itu marga apa? Ombrek itu sebenarnya marga saya. Ombrek tapi itu singkatan dari Omregar, Siregar. Jadi Nih, teman-teman. Jadi dia ini bermarga Siregar sama saya nih. Siregar. Jadi Omregar gitu. Omregar ya. Wah, luar biasa. Jadi nama itu jadi hoki deh sebenarnya. Iya, Hoki. jadi ini sebenarnya nama ini sudah lama aku pakai. Jadi aku kan punya usaha teh, kopi, apa warung kecil-kecilan lah. Tapi waktu itu saya bingung, ini usaha mau dikasih nama, aku pengen punya brand sendiri gitu kan. Brand ya? Nah, brand sendiri. Terus aku buatlah warung Ombrek. Dari situnya sebenarnya nama Ombrek itu ada.